Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Jumpa lagi dengan saya di J Fishing di Jav TV. Yo mancing, yo pelakra, pokoknya los lur. Di video kemarin saya membahas 8 spot paling rekomendasi untuk mancing liar ya di area kota Surabaya dan sekitarnya. Di video saya kali ini saya akan membahas 8 ikan yang paling diburu oleh para angler, Mas Bro. Nah, untuk teman-teman atau kawan-kawan yang udah subscribe atau support channel saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya, Mas Bro. Oke Mas Bro, langsung saja kita ke videonya ya. 8 ikan yang paling diburu oleh para angler atau pemancing. Cekidot Mas Bro. Number 8. Ikan kedukang di urutan nomor 8, Mas Bro. Ikan kedukang adalah jenis keluarga catfish yang mendiami habitat air payau dan sekitar muara yang berair payau. Ikan yang memiliki kerabatan dengan ikan lundu, baung, manyung ini biasanya menghuni pinggiran laut dengan dasar yang berlumpur atau berbatu. Kedukang datang berkelompok dan akan memakan apa saja yang ditemui di sekitar habitatnya. Sebagai penghuni habitat air asin dan payau, Anda bisa menemukan ikan kedukang ini di pesisir laut ataupun muara dimanapun. Asalkan penggunaan umpan mancing yang tepat, ikan ini akan dapat dengan mudah dipancing. Contohnya, kalau di tempat saya menggunakan umpan kelelet, Mas Bro, dijamin haup dan lahap ikan kedukang ini. Ikan kedukang termasuk ikan favorit saya, Mas Bro. Dengan cara mancing teknik dasaran untuk memancing kedukang, dijamin tidak bosan, Mas Bro, mancing ikan ini. Karena sambaran yang bertubi-tubi bikin joran kita bergetar. Itulah sensasi mancing ikan kedukang. Number 7. Di nomor 7 ada ikan bloso atau disebut gabus malas. Ikan bloso ini kadang disebut ikan gabus malas atau ikan bodoh. Ikan bloso ini banyak didapatkan ketika air cukup tenang. Ikan ini disebut pemalas karena memang jarang berpindah tempat seperti ikan-ikan yang lainnya, Mas Bro. Bloso masih berkerabat dengan ikan betutu air tawar. Dilihat dari ciri fisiknya pun juga mirip. Ikan bloso ini juga merupakan ikan favorit pemancing, Mas Bro, karena nggak gampang dapat ikan ini. Karena bloso sering bersembunyi di balik-balik lumpur atau rerumputan sekitar perairan payau. Ikan ini sebenarnya sering ke permukaan ketika air sedikit jernih atau ketika air muara surut, Mas Bro. Nah, dari kawan-kawan angler atau yang suka mancing ikan bloso ini, bagaimana sensasi memancingnya? Seru kan, Mas Bro? Number 6. Di nomor 6 ada ikan kerang-kerong. Ayo, siapa dari kawan-kawan di sini yang belum tahu si mungilan agresif ini? Ya, ikan kerang-kerong untuk sebutan ikan ini, Mas Bro, atau lebih tepatnya kalau di sini disebut ikan erong-erong. Walaupun ukurannya mungil, ikan kerang-kerong ini tarikannya sangat agresif, Mas Bro. Bisa bikin joran bergoyang ala penyanyi dangdut. Ini salah satu jenis ikan dari keluarga terapon. Dengan ciri khas bodi bergaris-garis hitam dari punggung hingga perut, melintang dari kepala ke ekornya.
Ikan ini juga sering terdapat di muara dan perairan Payau. Ikan kerong-kerong ini termasuk buruan favorit saya mas bro. Walaupun size-nya mungil dan jelita yang bikin sensasi joran kita bisa bergoyang aduhai. Emang ikan ini sih kecil, tapi cabai rawit mas bro. Untuk kerong-kerong ini bisa dijumpai di muara air Payau dan pesisir laut. 5. Number 5. Di nomor 5, ikan belanak. Nah, untuk ikan yang satu ini adalah ikan sejuta angler mas bro. Maksudnya, banyak sekali pemancing yang mengidolakan ikan ini mas bro sebagai buruan utama, karena cukup lezat untuk diolah sebagai makanan atau bahkan dijual sebagai tambahan penghasilan ya mas bro. Ikan ini juga sering menjadi komoditas yang cukup stabil harganya, bahkan di beberapa supermarket banyak dijumpai. Ikan belanak biasa dipancing dengan umpan buatan seperti terigu, gula, mentega, garam, susu, dan penyedap rasa untuk dibuat adonan. Selain cara di atas, bisa juga dengan teknik jebakan menggunakan botol minum plastik yang dipotong kemudian dimodifikasi sedemikian rupa dan dikasih tepung terigu dalam botolnya. Selain menjadi buruan para angler, ikan belanak ini juga santapan lezat bagi ikan predator di sekitarnya. Bagi kawan-kawan, siapa yang belum pernah merasakan sensasi memancing belanak ini? Number 4. Di nomor 4, ikan sembilang, termasuk juga catfish family. Nah, ikan yang satu ini masih satu keluarga jenis catfish. Ikan sembilang termasuk daftar ikan predator Payau favorit saya. Untuk memancing ikan sembilang, biasanya menggunakan teknik dasaran mas bro. Untuk umpan yang digunakan bisa klelet ataupun udang hidup. Ikan sembilang ini juga bisa dibilang termasuk daftar buruan favorit para angler atau pemancing, karena sensasi tarikannya yang begitu luar biasa dibanding saudara sejenisnya ikan kedukang. Kalau sembilang ini tergolong agresif. Selain di pesisir pantai dan laut dangkal, ikan ini juga sering terdapat di wilayah perairan Payau. Selain itu, ikan sembilang juga sangat laku di pasar tradisional. Harga per kilonya lumayan juga ya. Nah, tapi hati-hati dengan patinnya. Cukup bikin ngilu adem panas mas bro jika kena patinnya. Mancing boleh loss, asal tetap waspada dan safety diutamakan kawan. Dari bentuk badannya panjang tanpa sisik, mempunyai 4 pasang sungut, 4 sungut di bagian atas bibir mulutnya yang keras, dan 4 sungut lagi di bawah bibir mulut yang bergerigi halus tapi tajam. Sungut di bagian paling tepi hampir mengenai sirip dan patil di kiri dan kanan tubuhnya. Sungut digunakan sebagai alat peraba untuk merasakan kehadiran mangsanya, terutama pada waktu malam. Ciri khas yang membedakannya dari kelompok lainnya adalah menyatunya sirip punggung kedua sirip lemak, sirip ekor dan sirip anus, hingga bagian belakangnya tampak seperti ikan sidat. Makanya dalam bahasa Inggris disebut sebagai ikan kumis berekor sidat, L-tailed fish. Nah, bagi kawan-kawan yang pernah memancing ikan sembilang ini, pasti tahu kan sensasi memancingnya bagaimana? Number 3. Di nomor 3, ikan mangrove jack. Nah, ikan buruan yang satu ini jujur saya belum pernah dapat. Entah kenapa sangat susah sekali cari ikan mangrove jack di sekitar sini mas bro. Cuma salah satu kawan saya ada yang kasih info kalau spot Jura'omba masih berpotensi ada mangrove jack di sana. Tapi belum saya coba memancing ke sana mas bro. Mangrove jack merupakan ikan bersisik yang bersifat predator agresif dan masih keluarga kakap. Ikan ini adalah target menarik untuk para castinger. Di muara sungai, selain casting ikan mangrove jack bisa menggunakan umpan udang hidup. Sensasi strike yang bisa dibilang sangat menegangkan. Mungkin salah satu hal yang membuat banyak angler atau pemancing menjadi ikan target favorit mas bro. Nah, kawan-kawan angler yang sudah merasakan tarikan ikan mangrove jack ini, bisa tulis di kolom komentar ya mas bro, tentang bagaimana sensasinya mancing ikan mangrove jack ini.
Number 2. Nomor 2, ikan baramundi atau kakap putih. Baramundi masih keluarga kakap yang sering disebut kakap putih. Sebutan baramundi sendiri berawal dari Australia. Kalau di daerah saya, sebutan untuk ikan baramundi adalah ikan cokil atau pelak. Biasa menjadi target casting atau juga pemancing dengan teknik dasaran dan ngoncer umpan udang hidup, terutama udang fanami. Ikan baramundi termasuk ikan buruan populer para pemancing karena dagingnya yang enak serta laku di pasaran, termasuk daftar ikan predator favorit saya. Selain di muara dan pesisir laut, ikan baramundi juga termasuk ikan hama penghuni tambak berair payau. Mancing baramundi mempunyai sensasi tersendiri, terutama momen saat umpan kita disambar. Pada saat umpan disambar, joran pancing akan melengkung karena tarikan ikan baramundi ini sangat kuat. Bahkan tak jarang para angler atau pemancing harus tarik ulur hingga berjam-jam, tergantung besar kecilnya ikan baramundi yang didapatkan, Mas Bro. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah pernah merasakan mancing baramundi, pasti tahu dong sensasinya. What is the number 1? Di nomor 1, tarpon atau bulan-bulan. Indo-Pacific tarpon merupakan ikan predator yang cukup populer di kalangan pecinta ikan predator di Indonesia. Jika dilihat sekilas, Indo-Pacific tarpon mirip sekali dengan ikan bandeng atau Fish. Indo-Pacific tarpon ternyata juga memiliki nama lain, yaitu bulan-bulan, ladyfish, moonfish, pipih, dan selai untuk di daerah saya. Bentuknya seperti ikan bandeng tetapi lebih garang, membuatnya pantas masuk ke dalam daftar target ikan predator favorit saya. Tahu sendiri kan tarikan ikan bandeng kalau di kolam seperti apa, Mas Bro? Nah, si tarpon bulan-bulan atau selai ini tarikannya lebih garang dan sambaran senyap bagai hantu, Mas Bro. Sensasinya memang luar biasa dan buat kita ketagihan. Ikan tarpon bisa jadi untuk target casting dan menggunakan umpan udang hidup fanami. Perbedaan ikan tarpon dengan ikan bandeng yaitu memiliki warna keperak-perakan di bagian samping tubuhnya. Sementara bagian punggungnya tampak hijau kebiruan. Sisiknya berukuran besar dengan satu sirip punggung yang bagian bawahnya memanjang dan berserat, hampir mengenai ekornya, Mas Bro. Dan mulutnya mengarah ke atas, di mana rahang bawahnya memiliki tampal gigi yang memanjang dan bertulang. Di Indonesia, ikan tarpon merupakan spesies yang sangat diburu para angler, baik pemancing dengan teknik casting maupun ngoncer. Keseruan meladeni tarikannya yang dahsyat ditambah lompatannya manakala berusaha melepaskan diri dari mata kail kita. Bahkan momen yang tidak akan pernah terlupakan bagi para angler. Nah, Mas Bro, itu tadi ya 8 video ikan yang paling diburu oleh para angler atau pemancing ya, Mas Bro. Untuk ikan yang belum saya sebutkan, kawan-kawan bisa sebutkan di kolom komentar ya, yang paling favorit. Terima kasih udah menonton acara saya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Tekan tombol subscribe-nya, Mas Bro, dan aktifkan loncengnya. Yo mancing, yo belakra, los lur.